Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah dapat hadir dalam webinar ini dan berkesempatan untuk mengupgrade ilmu. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Langsung saja kita mulai. Bapak Ibu, sebenarnya kita sebelum memulai ini kita harus merefleksikan diri ya. Apa nanti yang akan kita ambil dari webinar ini? Rapot pendidikan, dan nanti rapot pendidikan ini ketika kita sudah mengetahui rapot pendidikan, apa yang harus kita lakukan agar satuan pendidikan kita dapat lebih berkualitas lagi, dapat meningkatkan kualitas lagi di pendidikan kita, pendidikan satuan masing-masing. Rapor pendidikan diharapkan dapat menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan. Tantangan ini diselesaikan melalui penyajian data yang berpusat sebagai sumber utama sebagai dasar dalam menganalisis, merencanakan, dan menindaklanjuti peningkatan mutu pendidikan. Ini rapor pendidikan memiliki latar belakang untuk menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan. Apa sih fungsi rapor pendidikan ini yang sudah banyak orang webinar, banyak orang yang menjelaskan apa sih fungsi rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia dan mewujudkan semangat untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Jadi upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan ini dapat kita ambil ketika kita sudah mengerti apa nih rapor pendidikan. Jadi tujuan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia, khususnya di satuan pendidikan kita masing-masing. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu platform rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan serta data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapot mutu yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita kan ada rapot mutu. Nah, platform rapot pendidikan ini untuk menyempurnakan hasil evaluasi sistem pendidikan di satuan pendidikan kita. Platform rapot pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun Belajar ID. Jadi setiap guru yang bertugas di satuan pendidikan pasti nanti memiliki Belajar ID. Nah, setiap akun Belajar ID itu, walaupun Bapak Ibu guru mapel atau admin itu bisa mengakses. Jadi semuanya berkesempatan untuk mengakses platform rapor pendidikan ini. Dimensi rapor pendidikan. Dimensi dalam rapor pendidikan adalah kelompok indikator yang membagi seluruh indikator yang ada. Dimensi dibedakan berdasarkan jenjang dari satuan pendidikan, yaitu dimensi rapor pendidikan dasar dan menengah, dan dimensi dalam rapor pendidikan anak usia dini. Yang nanti akan kita bahas itu rapor pendidikan dasar dan menengah. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bertanya, apa sih ini dimensi rapor pendidikan? Dimensi rapor pendidikan ini sebenarnya indikator-indikator yang akan
kita lihat nanti di rapor pendidikan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini melihat ini hanya paparan-paparan saja. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan bagaimana dan awalnya bagaimana untuk mengakses rapor pendidikan. Dimensi rapor pendidikan dasar dan menengah itu ada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi A. Dimensi A ini membahas dengan mutu yang relevansi hasil belajar peserta didik, nanti ngebahas itu. Terus pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi kinerja guru dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran, dan pengolahan sekolah yang berpartisipasi dan transparan dan akuntabel. Ini pengolahan ini nanti berkaitan dengan pembelajaran. Itu juga ada di rapor pendidikan. Refleksi. Profil pendidikan penting untuk dimaknai dengan cara yang tepat oleh setiap satuan pendidikan. Indikator yang belum tercapai dengan baik pada rapor pendidikan bukanlah hal yang perlu ditutupi. Nanti Bapak Ibu melihat ketika nanti kita masuk, Bapak Ibu akan melihat, oh ini indikator-indikator yang perlu kita tutupi atau kita tingkatkan lagi di satuan pendidikan kita. Memaknai laporan rapor pendidikan. Pertama nanti Bapak Ibu bisa mengunduh, membaca, memaknai, dan menindaklanjut lapor pendidikan yang akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini di satuan pendidikan. Nanti satuan pendidikan dapat merencanakan kegiatan satuan pendidikan yang bermutu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah masuk ke rapor pendidikan, Bapak Ibu bisa mendiskusikan atau mendiseminasi, menyiarkan seperti itu kepada teman-teman bahwa ini loh rapor pendidikan sekolah kita, ini loh yang perlu kita tingkatkan. Pendalaman. Indikator prioritas adalah gambaran yang layanan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan perlu mempelajari indikator prioritas lebih lanjut agar dapat memahami langkah pertama yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Nah, ya, terima kasih Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah ini kita akan masuk ke aplikasi web rapor pendidikan. Sebelum itu kita akan jelaskan dulu Bapak Ibu bahwa indikator nanti ketika kita masuk platform rapor pendidikan, nanti itu ada 6 indikator prioritas bagi jenjang dasar menengah. Ini ada kartu-kartunya. Kartu-kartu ini akan terlihat di rapor pendidikan Bapak Ibu. Contoh ini nanti ada yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini untuk menandakan bahwa Bapak Ibu sekolahnya itu berada dalam kondisi yang baik. Kuning untuk kondisi sedang dan merah untuk kondisi yang kurang atau satuan pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus ketika mendapat merah dan kuning.
Ya, Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu bisa pelan-pelan atau menggunakan handphone, ketik rapor pendidikan. Nanti ketika sudah masuk ke rapor pendidikan, Bapak Ibu klik rapor pendidikan. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat hasil satuan dinas pendidikan Bapak Ibu dengan mengklik ini. Ini klik ini. Pakai akun Belajar ID. Setelah itu nanti akan masuk rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini satuan pendidikan saya SD Negeri Cengkareng Timur 21 pagi. Ini nanti keterangan alamatnya. Di sini ada ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda pada tahun 2023. Deskripsi singkatan satuan pendidikan ini dapat dibaca kurang dari 1 menit. Jadi kita dapat tahu nih mana yang perlu kita tingkatkan. Contoh, dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi SD Jakarta Timur 1 pagi mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Di sini terdapat kartu indikator kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, ayo kita benahi sesuai kebutuhan. Di sini terdapat informasi satuan pendidikan Anda dibanding posisi satuan pendidikan lainnya. Di sini nih. Ini posisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, ketika webinar ini Bapak Ibu boleh screenshot nanti untuk mengisi daftar hadir ada bukti screenshotan. Nanti di sini ada arti capaian saya. Apa nih arti capaiannya? Ini berarti baik.
Jika ingin memperbaiki satuan pendidikan, kita langsung saja ngelihat secara keseluruhan berarti nih ini hijau, ini kuning, ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Berarti yang hijau-hijau itu baik, berarti yang kuning nih kurang kurang baik. Jadi caranya adalah untuk meningkatkan kemampuan ini, kita klik pelajari akar masalah. Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan memiliki penilaian indikatornya berbeda-beda. Ini di sini kita bisa lihat indikator yang kurang ada berapa. Ini rentangnya itu dari 0 sampai 100. Ini kompetensi pada domain bilangan 42,55, 46, 46, 51, 51. Bapak Ibu sudah melihat akar permasalahannya, mari berhenti dan berpikir sejenak. Bimbingan apa yang sudah satuan pendidikan saya berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai level kemampuan? Cara-cara kreatif apa saja yang sudah diupayakan satuan pendidikan saya dalam meningkatkan kompetensi numerasi murid? Ini inspirasi cara membenahi kemampuan numerasi ini bisa lihat di sini. Lihat materi di Merdeka Mengajar. Jadi contoh Bapak Ibu ini kemampuan numerasi. Bapak Ibu bisa meningkatkan nih, dilihat materi Merdeka Belajar nanti di sini akan diarahkan ke Papua Merdeka Mengajar. Di sini juga nih bisa kita lihat nanti akan diarahkan ke platform Merdeka Mengajar. Jadi kita nanti ada pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas kita sehingga nanti dampaknya akan ke rapor pendidikan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya nanti ini video akan saya share dan materi ini juga akan saya share ke grup komunitas. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh bertanya, boleh kita saling sharing. Dipersilakan.
Bapak Ibu, ada yang kesulitan untuk mengakses rapor pendidikan? Apakah sudah bisa mengakses rapor pendidikan? Oh iya, menurut informasi yang waktu itu saya dapat, jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan tersebut, Bapak Ibu tolong diseminasikan atau informasikan untuk login rapor pendidikan dengan akun Belajar ID. Sebab akun Belajar ID yang sudah mengakses rapor pendidikan itu akan terlihat. Jadi di sini rapor pendidikan itu kemarin datanya itu ada 284.000 satuan pendidik yang mengakses rapor pendidikan. Jadi nanti kelihatan GTK-nya atau gurunya itu aktif atau tidak mengenai rapor pendidikan dan kita mengajar. Bapak Ibu juga share ke teman-teman untuk membuka platform Merdeka Mengajar agar sama-sama belajar untuk meningkatkan satuan pendidikan. Jadi nanti di sini akan terlihat di sini nih di rapor pendidikannya, GTK-nya mengakses. Untuk yang baru hadir atau baru datang, baru bergabung, kita sudah ada di akhir webinar. Nanti untuk paparan materi ini akan saya share di grup komunitas Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Oke, sampai sini presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir dan sertifikatnya akan dikirim melalui email masing-masing. Silakan. Nanti
Untuk daftar ajar ini akan saya share juga di grup komunitas. Sabi. Ano po? Okay. Kasi KTP. KTP kasi siya. Siya, katar lagi lang. Ini lagi nanti. Posisi aku ada di atas. Di bawah ada